Kawan-kawan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kali ini saya akan berbagi sharing bagaimana menetralisir energi negatif, masalah-masalah, sehingga kita akan lebih ringan dalam menghadapi masalah maupun tubuh kita akan kembali sehat. Kali ini saya beri judul manfaat grounding, yaitu menetralisir energi tubuh kita. Kawan-kawan, dalam istilah kelistrikan, grounding digunakan untuk melepas ketegangan energi ke dalam bumi agar menjadi netral. Apakah Anda pernah melihat petir menyambar bumi? Atau juga alat-alat penangkal petir yang selalu tersambung dengan bumi? Mungkin juga listrik di rumah kita juga kemungkinan besar ada saluran ke bumi. Kita tahu sebesar apapun kekuatan energi listrik alam berupa petir maupun dari PLN akan diterima dan dinetralisir oleh bumi. Itulah kehebatan bumi. Hal tersebut sebagai gambaran yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan atau mempermudah pemahaman terhadap topik yang hendak kita bahas dalam video ini, yaitu grounding tubuh dan pikiran kita. Kawan-kawan, dalam keadaan seimbang, tubuh kita mengandung sekumpulan energi baik bersumber dari dalam diri, yaitu dari berbagai material makanan yang menyusun tubuh kita, maupun juga dari pikiran-pikiran kita yang akan terus bergulir atau berputar, dan ini menciptakan energi baik positif maupun negatif. Kalau kita bahagia menciptakan energi positif, kalau kita sedih, marah, akan muncul energi negatif. Selain dari tubuh kita, yaitu makanan-makanan maupun pikiran, kita juga berinteraksi dengan energi di luar tubuh yang bisa berasal dari alam di sekitar kita maupun bersumber dari pihak lain yang entah sengaja atau tidak telah terserap oleh tubuh kita dan berinteraksi dengan energi tubuh kita, dan pada titik batas keseimbangan, ketika melampaui keseimbangan, akan mempengaruhi diri kita dan berdampak. Pengaruh energi bisa positif dan bisa negatif. Jika positif, mungkin kita akan menjadi lebih tenang, gembira, bahagia, dan tubuh kita penuh vitalitas. Tetapi jika negatif, mampu membuat kinerja tubuh atau metabolisme tidak lancar, dan dalam kurun waktu tertentu berakibat pada penyimpangan yang menimbulkan sakit pada bagian tertentu atau tidak berfungsinya kelenjar-kelenjar penyeimbang, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas kita. Saya sendiri kalau terlalu banyak mata saya menyerap sinar, misalnya terlalu banyak berhadapan dengan
layar HP maupun laptop, biasanya ketegangannya turun ke tenggorokan yang panas, sehingga ketika seperti ini saya hanya butuh menutup mata, bukan tidak harus tidur. Kita lanjutkan dari sisi non fisik. Kalau tadi adalah soal fisik, yaitu soal psikis. Energi negatif yang terus berputar ini seperti bola salju, karena pikiran kita memberikan ruang berupa respon-respon, akan membesar dan bisa membuat kita stres, dan pada level tertentu berakibat kerusakan sel-sel saraf sehingga kehilangan kontrol diri atau bahkan gangguan kejiwaan. Ini persoalan-persoalan yang hendak kita grounding, kita netralisir. Lalu kemudian, mengapa bumi mampu menampung? Kita sudah tahu bagaimana kelistrikan di alam ini terbukti, tetapi dalam perspektif yang lain, bahwa bumi adalah sumber hidup bagi seluruh makhluk hidup. Semua kehidupan selalu terkait dengan bumi. Maka dijumpai pula istilah bumi sebagai ibu kehidupan, ibu pertiwi. Bahkan dalam beberapa keyakinan menyebutkan bahwa orang diciptakan dari tanah atau bumi dan akan kembali pada tanah. Pemahaman inilah yang kemudian mendasari bahwa usia maksimal dan bersifat mutlak menurut penelitian adalah 150, usia manusia maksudnya. Meskipun sampai saat ini belum dijumpai usia manusia yang berada di batasan mutlak tersebut. Sebelum manusia mati karena berhentinya pembelahan sel dan akan kembali ke bumi, ke tanah, mestinya manusia selalu berusaha untuk tidak menjauh dari sang ibu bumi atau tanah, agar selalu dalam frekuensi energi bumi, sehingga mencapai usia maksimal. Pada video kali ini secara khusus, baru akan membahas soal bagaimana kita menetralisir energi negatif dengan cara grounding, yaitu meniadakan atau menghilangkan ketegangan atau bahasa kelistrikannya beda potensial, energi negatif agar kembali netral dan tubuh serta pikiran kita kembali normal, yaitu tenang karena selaras atau sefrekuensi dengan bumi. Caranya kita mulai. Yang pertama, kita lepaskan alas kaki dan biarkan kaki menapak di tanah atau rerumputan secara langsung. Posisi yang paling bagus adalah berdiri atau bersila, sikap meditasi. Jika terpaksa harus duduk, diupayakan memilih kursi yang terbuat dari kayu. Baik yang berdiri, bersila atau duduk, semua dilakukan dalam sikap rileks. Yang kedua, dalam sikap hening. Mulai atur nafas masuk, keluar, tahan, dan masuk lagi, keluar, tahan. Ini diulang sampai 7 kali, bisa lebih. Setelah itu, bernafaslah normal. Yang ketiga, jika pikiran masih melompat-lompat atau ada yang keluar dalam pikiran kita, entah apa yang berkelebat, biarkan saja, karena memang seperti pita kaset, sebuah lagu, sebuah peristiwa, dia butuh muncul. Jika pikiran tak henti-henti, coba fokuslah merasakan nafas masuk, nafas keluar, dan berulang-ulang. Berikutnya, keempat,
Setelah kembali tenang, mulailah merasakan kaki-kaki kita seperti menjulurkan ujung-ujung akar, makin melebar, makin banyak, dan makin masuk dalam tanah. Berikutnya yang kelima, mulailah melepaskan seluruh persoalan-persoalan yang muncul, apapun itu, baik persoalan dari dalam diri, berupa keluhan-keluhan organ tubuh, atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai harapan, yang mengganggu pikiran, atau bahkan tindakan-tindakan dari orang lain yang bersifat negatif dan mengganggu. Misalnya difitnah atau bahkan secara fisik. Misalnya kita difitnah, kita diskreditkan, dikabarkan hal yang negatif, atau memang kita punya aib, kita dipermalukan. Biarlah itu terjadi, kita coba salurkan persoalan-persoalan tadi ke dalam tanah. Salurkan seluruh persoalan pada ibu bumi. Rasakan aliran-aliran energi negatif masuk ke dalam bumi, sehingga terasa tidak ada lagi energi yang mengalir. Inilah proses penyeimbangan telah terjadi. Jadi saya ulang, seluruh pikiran-pikiran negatif atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai harapan, misalnya tubuh tidak sehat dan sebagainya, cobalah alirkan ke bumi melalui kaki dan akar-akarnya hingga semua menjadi tenang, hingga semua terlepas. Inilah proses penyeimbangan tersebut. Ketika tenang, maka sebenarnya sudah selesai saat itu. Berikutnya adalah menyerap energi sumber hidup dari ibu bumi. Rasakan mengalir melalui telapak kaki, naik ke betis, naik ke paha, ke perut, jantung, paru-paru, ke seluruh organ tubuh, kemudian naik ke kepala. Rasakan beberapa saat energi bumi telah berada di ujung kepala, lalu turun kembali, melalui leher, menyebar ke tangan, ke otot-otot, ke seluruh tubuh, kemudian sampai pada paha, pada betis, pada tapak kaki, dan kembali ke bumi. Lakukan serapan dan distribusi ini berulang hingga pikiran menjadi benar-benar tenang untuk beberapa saat, minimal 15 menit. Berikutnya, penyerapan energi ini bisa dilakukan setiap saat, tetapi tentu ada waktu yang paling baik adalah di saat tenang keadaan di sekitar kita, atau jika memungkinkan adalah setelah lewat tengah malam.
Jika hal ini rutin dilakukan, terutama saat pikiran dan tubuh sedang penat atau letih, maka akan berangsur-angsur kembali tenang. Dan jika telah menemukan ketenangan, maka proses berikutnya tinggal rutin melakukan meditasi atau menenangkan diri atau suwung, yaitu dengan tidak memikirkan apa-apa. Cukup merasakan nafas masuk, nafas dan keluar. Sebagai catatan, khusus untuk tubuh yang sering merasa tidak normal, ada bagian-bagian yang sakit, selain melakukan menetralisir, penting juga untuk mengupayakan makan dari bahan-bahan pangan yang tidak berhormonal, misalnya ayam potong, telur ayam ras, telur puyuh, karena banyak mengandung bahan-bahan sintetis ya, bahan-bahan penguat. Juga makanan-makanan lain yang tidak banyak mengandung bahan-bahan sintetis berupa penguat rasa, pewarna, dan sebagainya. Intinya, pilihlah makanan yang alami. Kenapa harus demikian? Karena tubuh kita sebenarnya punya mekanisme untuk membersihkan dari bahan-bahan yang bersifat racun. Karena pembersihan belum selesai dan makanan terus bertumpuk, inilah yang kemudian menjadi penyimpangan-penyimpangan organ. Inilah yang sekarang semakin banyak dijumpai kanker, benjolan-benjolan, sampai pada pembersihan ginjal yang gagal sehingga gagal ginjal, gula darah terlalu tinggi. Ini akibat porsi makanan yang berlebihan, terutama makanan-makanan yang mengandung bahan sintetis, sehingga tubuh itu kelelahan untuk menetralisir. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Jika ada yang mau disampaikan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan like dan share. Syukur mau subscribe, dan mungkin topik-topik ada yang diusulkan. Tetapi juga jika tidak bermanfaat, mohon untuk dimaklumi, karena hanya niat saja supaya kita bisa menjadi lebih sehat tanpa harus ke dokter maupun berobat. Terima kasih, semoga seluruh makhluk berbahagia.